Satu, mendidik anak dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Dalam negara yang sedang dilanda krisis sosial seperti Indonesia, timbulnya kesenjangan sosial di dalam kelompok masyarakat yang miskin dan kaya sulit dihindari. Hal ini menimbulkan berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat, seperti kelompok masyarakat kelas atas yang mempunyai sumber penghasilan yang lebih, kelompok masyarakat kelas menengah, yakni yang mempunyai penghasilan tetap yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, dan kelompok masyarakat kelas bawah, yakni golongan masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan. Dari realitas yang ada, biasanya kelompok masyarakat kelas atas cenderung lebih berkuasa. Misalnya, siswa yang berstatus sebagai anak pejabat atau orang kaya diperlakukan berbeda dengan siswa yang termasuk kelompok masyarakat kelas bawah. Di sini, guru mempunyai peran pokok terhadap pengembangan sikap siswa yang peduli dan kritis terhadap segala bentuk ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di sekitarnya. Guru mempunyai peran penting dalam menumbuhkan sikap kepedulian sosial siswa, antara lain: seorang guru sebaiknya mempunyai wawasan yang cukup tentang berbagai macam fenomena sosial yang ada di lingkungan murid-muridnya, terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, korupsi. Guru sebaiknya mempunyai sensitivitas terhadap diskriminasi dan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang sedang terjadi. Guru harus menerapkan secara langsung sikap anti-diskriminatif sosial, politik, dan ekonomi di kelas. Guru tidak membeda-bedakan antara siswa anak pejabat dan siswa anak tukang becak. Semua diperlakukan sama. 2. Pendidikan multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang artinya banyak, lebih dari satu, dan kultural artinya berhubungan dengan kebudayaan. Multikultural artinya bersifat keberagaman budaya. Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur, agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Pendidikan multikultural adalah ide, gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan, supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. 3. Gender dalam pendidikan. Untuk mencapai kesejahteraan gender dalam pendidikan diperlakukan kesempatan yang sama untuk laki-laki maupun perempuan dan diperlakukan yang setara dan adil. Usaha untuk menghentikan bias gender terhadap seluruh aspek kehidupan, antara lain dengan cara pemenuhan kebutuhan praktis gender. Adapun strategi utama menunjukkan kesejahteraan gender dalam pendidikan, yaitu penyediaan akses pendidikan yang bermutu, terutama pendidikan dasar, secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan, baik melalui pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah. Penyediaan akses pendidikan, kesejahteraan bagi penduduk usia dewasa yang tidak dapat mengikuti pendidikan persekolahan. Peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi penduduk dewasa, terutama perempuan. Peningkatan koordinasi informasi dan edukasi dalam rangka mengurusutamakan pendidikan berwawasan gender dan pengembangan kelembagaan institusi pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah mengenai pendidikan berwawasan gender. Guru dapat menjadi agen perubahan untuk kesetaraan gender dengan mendukung murid laki-laki maupun perempuan untuk ambil bagian dalam kegiatan tertentu.